Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bidan Neni Rahmawati dari Gera Benda Sehat. Di video kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda persalinan. Persalinan tentu adalah momen yang paling mendebarkan bagi seorang ibu hamil. Momen dimana sangat dinanti-nantikan. Prosesnya bisa saja sangat menyakitkan dan sangat menyita waktu. Tapi jika Anda rileks dan Anda sudah siap secara mental, spiritual, secara fisik juga, maka insya Allah prosesnya akan bisa berjalan lebih lancar dan lebih nyaman. Dalam tanda persalinan ada tanda-tanda awal atau early labor sign, dan juga ada yang disebut dengan tanda pasti lahir. Nah, saya akan bahas mulai dari tanda awal persalinan, supaya ketika Anda sudah melewatinya, Anda siap. Nah, tanda-tanda awal persalinan ini kebanyakan sudah mulai dirasakan mulai dari beberapa hari atau bahkan beberapa minggu sebelum persalinan. Walaupun proses persalinannya berbeda-beda setiap wanita, tapi tanda awal persalinannya selalu sama. Nah, apa saja sih tanda awalnya? Yang pertama adalah engagement atau kepala bayi turun ke dalam panggul atau masuk ke dalam panggul. Ketika persalinan sudah mulai mendekati, maka kepalanya akan masuk ke bagian panggul, ke dalam panggul atau yang dibilang pelvic inlet. Nah, kejadian ini merupakan akibat dari proses melunaknya rahim dan leher rahim, sehingga kepala bayi mulai engagement atau mulai turun ke dasar panggul. Nah, turunnya kepala ke dasar panggul ini biasanya diikuti juga dengan perasaan lebih lega. Yang tadinya ibunya merasa nafasnya agak sesak, biasanya jadi lebih lega. Kemudian yang tadinya sebelumnya ada rasa heartburn, itu juga lebih nyaman biasanya. Dan ini diakibatkan karena kepala bayi semakin turun ke dasar panggul. Dan kalau Anda sudah merasakan ini, Anda bersiap-siap bahwa kemungkinan Anda bisa dalam beberapa hari atau 2-4 minggu kemudian lagi akan sudah mulai bersalin. Kemudian yang kedua adalah tekanan pada panggul. Tekanan pada panggul ini diakibatkan turunnya kepala bayi ke dasar panggul, dan biasanya diikuti dengan keluhan-keluhan nyeri sendi di daerah panggul akibat regangan dari sendi-sendi panggul dan pengikat-pengikatnya atau ligamennya. Kemudian biasanya juga akan terasa lebih sering kencing, lebih sering buang air besar, karena memang peristaltik ususnya jadi lebih meningkat. Kemudian rasa pegel di punggung belakang itu juga akibat dari tekanan bayi ke panggul. Dan biasanya kaki mulai bengkak, itu juga bisa dialami untuk ibu-ibu yang mungkin kenaikan berat badannya selama ini banyak, dan ditambah dengan tekanan kepala bayi terhadap pembuluh darah di bawah. Ini bisa menyebabkan sirkulasi cairan tubuh juga kurang lancar, dan sehingga ada keluhan bengkak di daerah tungkai bawah. Selanjutnya adalah keputihan. Jangan kaget ketika vagina Anda lebih banyak mengeluarkan cairan atau keputihan, karena ini adalah salah satu tanda awal persalinan yang mungkin tidak nyaman bagi Anda. Selama keputihannya masih normal, kalau semuanya baik-baik saja, kecuali ada tanda-tanda infeksi, misalkan kehijauan, berbusa, bau gitu, warnanya juga tidak putih, maka mungkin bisa periksakan diri Anda ke dokter atau bidan Anda. Dan cairan vagina juga biasanya lebih meningkat di fase-fase mendekati persalinan, yang kadang jadi rancu. Sebagian ibu mengira bahwa itu air ketuban, padahal itu cairan vagina yang memang lebih banyak keluar di fase akhir kehamilan. Selanjutnya adalah naluri bersarang atau nesting instinct. Sebagian ibu mengalami fase ini di mana dia lebih senang beberes, lebih senang bersih-bersih, entah itu beberes baju-baju bayinya, entah itu dia bersih kamar mandi, ngepel, apapun dia lakukan. Sebenarnya ini tanda awal bahwa Anda sebentar lagi akan memiliki seorang bayi. Jadi sebagian ibu banyak mengalami ini ya. Ini adalah bagian dari tanda di emosional seorang ibu. Tapi ingat ya, kalau misalkan Anda melakukan kegiatan-kegiatan itu, tetap diperhatikan jangan terlalu menguras energi, karena sebentar lagi Anda akan bertemu buah hati dan membutuhkan energi yang lebih. Lalu kemudian kontraksi Braxton Hicks
atau yang orang sering bilang kontraksi palsu. Sebenarnya nggak ada kontraksi palsu, ini adalah kontraksi awal ya, dimana tubuh kita tuh lagi anggap saja ini latihan sekalian untuk kita melatih apa saja yang sudah kita pelajari selama kehamilan. Latihan nafasnya seperti apa, jadi ketika kontraksi ngadapinnya seperti apa. Dan efek dari Braxton Hicks ini juga bisa membuat penipisan leher rahim, sehingga nanti setelah menipis baru nanti mulai akan terjadi pembukaan. Dan kontraksi Braxton Hicks ini biasanya belum berpola, jadi mungkin karena aktivitas yang banyak malamnya jadi kontraksi, namun setelah 1-2 jam atau setelah dibawa istirahat kontraksinya berkurang. Seperti itu. Kalau Anda mengalami Braxton Hicks, tidak usah panik, amati saja kontraksinya, lalu mulai menghitung nanti kapan waktu yang tepat untuk ke provider Anda. Tanda berikutnya adalah menggigil. Gigil bagi sebagian ibu di akhir-akhir kehamilannya mengalami yang namanya menggigil. Menggigil tanpa sebab yang jelas, demam juga enggak. Hal ini dapat terjadi tanpa disebabkan karena perasaan dingin atau perasaan lemah. Tidak mesti Anda kedinginan, tidak mesti Anda sedang lemah. Jadi menggigil ini bisa terjadi akibat hormon stres yang ada dalam diri Anda, karena mungkin ada perasaan ketakutan, kecemasan yang berlebihan sehingga hormon stresor dirilis, atau bisa jadi karena kadar hormon progesteron dalam tubuh Anda berubah secara drastis. Nah, menggigil ini merupakan salah satu tanda awal bahwa Anda akan segera melahirkan. Dan tanda yang berikutnya adalah diare. Nah, tanda diare ini adalah salah satu tanda yang kurang menyenangkan bagi ibu yang sedang akan bersalin ya. Jadi ini akibat dari pelepasan unsur kimia yang ada dalam tubuh kita yang disebut dengan prostaglandin. Nah, efek dari prostaglandin itu biasanya menyebabkan meningkatnya aktivitas usus sehingga ibu jadi diare, lebih mudah diare. Tapi ingat, perhatikan tanda-tanda dehidrasi. Selama asupan nutrisi cairan juga bagus, Anda it's okay, tidak usah panik, justru berpikirnya bahwa tubuhku lagi bersih-bersih untuk siap ketemu dengan buah hati. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tanda persalinan, bahwa ini akan segera terjadi persalinan. Ada 3 tanda yang mesti kita amati. Yang pertama adalah keluarnya mukus plak atau lendir penyumbat yang ada di dalam serviks atau leher rahim. Keluarnya ini akibat dari penipisan si leher rahim itu sendiri. Nah, mukus plak ini di awal bagi ibu yang punya pembuluh darah sedikit di daerah serviksnya, itu biasanya cuma lendir saja. Tapi ada beberapa ibu yang memang pembuluh darah kapilernya lebih banyak di daerah serviksnya, maka yang keluar lendir kadang bercampur darah. Nah, percampuran darahnya itu juga untuk di fase awal persalinan biasanya lendir darahnya biasanya warnanya masih pink atau kecoklatan. Nah, kalau darahnya masih warnanya pink atau kecoklatan, kemudian lendirnya juga masih pekat gitu, sabar, karena biasanya itu masih fase laten. Jadi nggak usah buru-buru periksa, santai saja, amati kontraksinya. Dan kalau biasanya lendir yang keluar sudah lebih encer, lebih bening, kemudian darahnya yang keluar warnanya lebih merah tua, merah segar, biasanya itu sudah mulai masuk ke fase aktif. Jadi amati lendir atau mukus plak yang keluar ya. Tanda yang kedua adalah pecahnya ketuban, pecahnya selaput ketuban. Dan ini terjadi sebagai tanda awal yang paling umum dalam proses persalinan. Kalau terjadi ini berarti Anda harus bersiap bahwa kemungkinan Anda akan bersalin dalam waktu 24 jam. Nah, ketika ketuban pecah, biasanya kontraksi nanti akan muncul perlahan dan mulai intensif. Itu untuk mengiringi pelebaran dan pembukaan mulut rahim Anda. Dan yang perlu dilakukan adalah pencegahan infeksi, jangan terlalu sering periksa dalam. Dan pembahasan tentang ketuban pecah juga saya ada pernah bahas di video sebelumnya. Linknya saya akan share di deskripsi. Yang terakhir yang sudah pasti adalah kontraksi reguler. Jadi ketika sudah ada kontraksi, maka kamu sudah akan masuk pada fase persalinan akan segera terjadi. Nah, kontraksi di sini dibedakan kontraksi ketika fase masih laten dengan fase aktif.
Supaya apa? Kita tahu kapan waktu yang paling tepat saya untuk pergi ke tenaga kesehatan, supaya saya tidak dikasih intervensi yang belum perlu, supaya saya juga nggak bolak-balik bidan, disuruh pulang lagi, atau supaya saya tidak bosan menunggu di rumah sakit. Maka kita harus bisa menghitung kontraksi persalinan. Kontraksi dalam persalinan, kalau dia masih fase laten itu pembukaan 1-3 cm, biasanya kontraksinya masih pendek-pendek. Paling 2 kali dalam 10 menit, durasinya masih belum nyampe 30 detikan. Tapi kalau sudah fase aktif, kontraksi sudah 3-5 kali dalam 10 menit dengan durasi lebih dari 35 detik setiap kali kontraksi. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah cara menghitung kontraksi. Karena selama ini teman-teman masih melakukan banyak kesalahan cara menghitung kontraksi yang benar, sehingga dia merasa sudah iya banget nih, ini fase aktif nih. Begitu datang ke provider ternyata masih bukaan 1 atau malah belum ada pembukaan. Jadi setelah ini saya akan ajarkan gimana caranya menghitung kontraksi. Nah, buat teman-teman yang belum tahu kontraksi itu seperti apa, silahkan Anda pencet pusatnya masing-masing. Dipencet dia bisa mendelep ke dalam. Nah, sekarang pencet jidatnya. Kalau jidatnya dipencet keras, nanti ketika kontraksi, pusat Anda dipencet sekeras jidat. Itu ya. Nah, kapan mulai menghitung nih kontraksinya supaya tahu durasinya berapa lama? Ketika perutmu mulai mules, itu jangan langsung menghitung, tapi langsung raba pusatnya. Oh, belum keras. Ketika mulai keras, lalu kita mulai pencet start atau lihat jam, detiknya dilihat. Lalu sambil diamatin gitu ya, diraba terus, oh masih keras nih, masih keras. Kemudian dirasakan kontraksinya sudah mulai berkurang, pas dipencet juga sudah mulai lembek, maka stop. Kalau ngitungnya benar sampai hilang sensasi rasanya, maka itu juga jadi kelamaan. Jadi bukan rasanya, tapi kerasnya kontraksinya itu berapa lama, ya. Kita ngitungnya di situ. Jadi ketika perut sudah mulai keras seperti jidat, dan stopnya ketika perut sudah mulai bisa dipencet lagi seperti pusat pada umumnya. Seperti itu cara ngitungnya. Nah, untuk memudahkan teman-teman menghitung kontraksi, saya ada bikin aplikasi Halo GBS yang bisa di-download di Play Store. Aplikasinya gratis, silahkan download di Play Store, dan udah ribuan orang yang download cara menghitung kontraksi. Nanti di situ kelihatan intervalnya atau jaraknya dari satu kontraksi ke kontraksi lain berapa menit, kemudian durasi kontraksinya berapa detik. Kalau udah 3 kali dalam 10 menit, kemudian durasinya lebih dari 35 detik, bolehlah kamu periksa, karena bisa jadi kamu sudah masuk dalam fase persalinan fase aktif gitu ya, di atas pembukaan 3 cm. Kalau mau lagi, perhitungkan juga jarak antara rumahmu ke tempat provider, rumah sakit atau ke bidan. Kalau misalkan dekat saja, tunggu saja sampai 4 kali dalam 10 menit. Jadi ngitungnya itu dalam 10 menit ada berapa kali gitu ya. Atau tunggu saja 5 kali kalau perlu, kalau memang cuman jaraknya berapa 100 meter gitu ya, supaya nyampe udah bukaan lengkap gitu. Dan banyak sekali ibu-ibu yang punya pengalaman yang sama dengan apa yang saya sampaikan ini, karena dia menunggu sampai bukaan besar. Lebih enak seperti itu. Jika kita datang ke provider, kita sudah benar-benar di waktu yang tepat, kita sudah benar-benar meminimkan intervensi karena pembukaannya sudah di fase aktif. Providernya juga sebenarnya senang karena dia juga optimis dengan hasilnya kalau Anda datang di fase aktif. Berbeda kalau fase laten, bukaan 1, bukaan 2 udah stay gitu. Kadang lama-lama providernya juga jadi mikir, jadi ngitung, semua jadi mulai berpikir, semuanya makin stres. Yang namanya menunggu pasti stres. Apalagi kalau ketemu provider yang kurang sabar gitu ya. Sementara fase awal persalinan, kalau di bawah pembukaan 3 cm itu, fase laten ya, itu bisa berlangsung hitungannya jam, hari, bahkan minggu. Jadi nggak usah terlalu khawatir. Jadi pembukaan 1-3 itu bisa berlangsung beberapa hari, bahkan dalam 1-2 minggu, bahkan beberapa minggu, 1 bulan juga ada. Selama ibu dan bayinya sejahtera, tidak masalah untuk menunggu ya. Dan saya pernah ngikutin seminar waktu saya di Palembang. Profesornya tuh bilang, SPOG ya, tapi beliau sudah profesor, bilang, ibu-ibu kalau masih di bawah pembukaan 3 itu berarti
belum masuk tahap persalinan. Jadi jangan dihitung, kata beliau. Kalau udah di atas bukaan 3 itu baru tahap persalinan. Nah, apa kabar ibu-ibu yang datang dari bukaan 1 udah ke rumah sakit, kemudian sampai besok masih bukaan 1 dibilang tidak maju, akhirnya diinduksi. Diinduksi menyakitkan, kemudian janinnya jadi gawat janin juga, ibunya stres, ujung-ujungnya sesar. Itu banyak terjadi. Jadi untuk mencegah intervensi yang belum perlu, kita butuh knowledge, ya. Nah, tanda persalinan saya rasa udah selesai sih, udah jelas. Jadi silakan teman-teman ceritakan pengalaman persalinannya di kolom komentar. Saya akan lihat, saya akan baca satu-satu. Kemudian teman-teman juga setelah menonton video ini silakan diaplikasikan, nanti juga bisa sharing pengalamannya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.